Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari saya di Google, ketik trainer Amir Faisal. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa juga bergabung di fanpage saya. Ketik juga trainer Amir Faisal, tetapi di Facebook. Baiklah teman sekalian, kita akan belajar menjadi jago komunikasi offline online. Baik teman sekalian, jadi jago komunikasi offline dan online ini nanti berlangsung 2 tahap. Jadi yang tahap pertama, kita akan mengatasi hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Yang hambatan itu muncul dari dalam, seperti kurang pede, gampang salah paham, mudah tersinggung, mudah marah, dan seterusnya. Nah, nanti tahap kedua adalah nanti baru kita akan belajar meningkatkan kemampuan kita untuk memengaruhi orang lain, mensugesti orang lain, kemudian belajar copywriting, dan seterusnya. Baik teman sekalian, kita masih pada bagian kedua ini, kita akan mentreatment ya, masih meneruskan mentreatment bagaimana mengatasi rasa kurang pede. Tapi sebelumnya akan saya ulang lagi ya penjelasannya tentang bagaimana apa yang terjadi di dalam otak kita ya, dalam pikiran, perasaan kita ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Seperti dalam gambar berikut ini. Nah, ini adalah seperti gambar yang kemarin juga, ini adalah peta mental berkomunikasi. Ya, di situ yang sebelah kiri itu adalah gambar kepala manusia, yang di dalamnya ada namanya peta mental. Nah, teman sekalian masih ingat kemarin bahwa ketika seseorang ini berpikir, ya, ketika seseorang ini berpikir tentang sesuatu, ya, apakah karena dia melihat, mendengar dan sebagainya, maka yang tergambar di otaknya, yang muncul di otaknya adalah gambar, ya, gambar. Jadi seperti kemarin ketika diajak pergi ke puncak, maka yang muncul adalah bukan tulisan puncak, tapi adalah gambar suasana di puncak. Ketika Anda bertemu dengan orang, juga yang muncul dalam pikiran Anda adalah gambar, ya, gambaran Anda tentang orang itu. Kalau Anda menganggap orang itu lebih hebat dari Anda, atau kalau Anda berbicara di depan umum, di situ banyak orang-orang yang menurut gambaran dalam persepsi Anda adalah orang-orang hebat, maka Anda menjadi minder. Nah, itu kemarin kita sudah berikan terapi yang pertama, ya. Nah, karena dalam gambaran Anda adalah orang-orang di depan Anda orang-orang yang hebat, maka dengan sendirinya dalam memberikan respon, ketika Anda berbicara, maka Anda menjadi tidak percaya diri, ya, merasa ilmunya kalah pinter, ya. Nah, sekarang kita akan belajar terapi yang kedua, ya, treatment yang kedua disebut sebagai replacement picture desired state. Nah, seperti dalam gambar itu ada gambar, itu bukan orang sedang mengajar, tapi maksudnya adalah begini. Jadi, coba kalau kemarin itu Anda menggambarkan berhadapan-hadapan dengan orang ya kemarin, ya. Kemarin kan seperti itu, berhadapan dengan orang yang lebih hebat dari Anda, kemudian Anda rukir gantian, Anda menempati posisi yang orang yang hebat itu memandang diri Anda sendiri. Nah, kalau ini dengan menggunakan sarana papan tulis, ya. Jadi pertama begini. Jadi pertama, ini hampir sama prinsipnya dengan kemarin. Di papan tulis itu Anda bayangkan diri Anda, ya, dalam kondisi yang tidak percaya diri. Ya, terserah namanya itu seperti Anda melihat sebuah film dan sebagainya. Di dalam gambar itu ada orang yang mau melakukan sesuatu tapi tidak percaya diri.
Nah, itu Anda melihat diri Anda di dalam papan tulis itu. Nah, kemudian sekarang tahap yang kedua, sekarang Anda keluar, ya, Anda keluar dari papan tulis itu, ya. Nah, itu di gambar yang orang itu, kemudian Anda melihat diri Anda sendiri tadi sebagai orang yang lebih hebat, ya, lebih cerdas, lebih pinter, ya. Itu memandang diri Anda tadi yang di papan tulis. Nah, cuma sederhana itu, ya. Jadi Anda bisa melihat seperti itu, ya. Jadi lihatlah di situ. Orang yang di dalam papan tulis tadi, orang yang sedang tidak percaya diri, orang yang grogi, berkeringat dingin ketika berbicara, ya, kehabisan bahan dan seterusnya, ya. Nah, sementara Anda sekarang adalah orang yang berdiri itu, melihat diri Anda sendiri tadi yang kurang percaya diri, ya. Cuma sebetulnya, jadi sederhana sekali, ya. Nah, kemudian berikutnya, sekarang satu lagi. Sekarang bagaimana kalau Anda kemudian tiba-tiba dipaksa untuk berbicara di depan publik misalnya, ya, atau Anda bisa ditunjuk sebagai apa begitu, ya, kemudian diminta untuk memberikan sambutan padahal Anda tidak terbiasa. Nah, ini ada sebuah trik apa namanya? Kalau namanya Swiss pattern, ya, Swiss pattern. Karena nanti yang disebut adalah Swiss, tapi ini sebenarnya nanti bisa apa saja yang disebut, ya. Jadi begini nanti. Ini juga untuk Anda yang mulai diangkat jadi pimpinan, ya, yang harus selalu berbicara di depan umum misalnya, ya. Pokoknya Anda yang mau berbicara di publik tetapi Anda sendiri merasa tidak percaya diri. Nanti caranya begini, caranya, ya. Ini saya berikan tips-tips dulu sebelum saya berikan terapinya, ya. Nanti tipsnya begini. Jadi, kalau suatu hari Anda diminta untuk berbicara di depan publik, maka Anda, ini tips dari saya, ya, maka datanglah Anda, ya, lebih awal dibandingkan teman-teman yang lain, ya, lebih awal dibandingkan undangan yang lain. Misalnya undangannya adalah jam 8 pagi, Anda setengah 8 sudah ada di lokasi dan Anda sudah masuk di ruang meeting, ya. Sudah sampai di sana, tapi belum ada orang di sana. Kemudian karena di sana masih sepi, maka gunakanlah kesempatan itu Anda naik ke panggung, naik ke podium, ya. Ya, istilahnya matot-matot seperti itu, ya. Naik ke podium, kemudian Anda membuat sebuah stage, ya. Di situ Anda membayangkan diri Anda sedang berbicara. Ya, jadi berimajinasi Anda sedang berbicara dan Anda membayangkan orang tertarik dengan apa yang Anda bicarakan, ya, seperti itu, ya. Ini pertama, ya, datang lebih awal, kemudian di sana kemudian Anda mencoba naik ke panggung, ya. Kemudian lakukanlah terapi yang mau saya anjurkan ini, ya. Terapinya begini. Jadi Anda duduk, setelah Anda tadi dari podium, Anda sekarang duduk, di situ masih belum ada orang, ya. Kemudian Anda tarik nafas. Caranya adalah tarik nafasnya dimasukkan ke hidung, masukkan ke dalam perut, kemudian hembuskan lewat mulut pelan-pelan, ya. Anda ulang lagi sampai 2-3 kali, boleh lebih, sampai Anda merasakan situasi namanya gelombang alfa. Jadi gelombang alfa itu adalah gelombang otak di mana Anda merasa sangat tenang, nyaman, ya, percaya diri dan sebagainya, ya. Udah, kalau sudah begitu kemudian Anda mengambil anchor atau jangkar emosi. Jangkar emosi apa yang diambil adalah jangkar emosi pengalaman kesuksesan yang pernah Anda alami. Apa saja? Misalnya dulu Anda menerima ijazah, menerima piagam. Misalnya Anda dulu pernah dari juara tenis misalnya, atau apa saja. Pokoknya intinya adalah Anda pernah berprestasi, ya. Kalau Anda merasa tidak punya, Anda pernah dilamar orang misalnya, itu ada prestasi, ya. Nah, ini ada prestasi. Jadi itu Anda angkorkan lagi. Jadi Anda sambil narik nafas tadi kan, setelah Anda merasa nyaman, kemudian Anda ambil memori masa lalu itu. Tentu saja begitu Anda ambil memori masa lalu itu, Anda merasa happy, ya, merasa happy.
Apalagi kalau memori masa lalunya adalah sebuah memori sebuah kebahagiaan, kesuksesan, itu lebih bagus ya. Nah, tarik lagi, nafas lagi, kemudian ambil lagi, ya terus. Kemudian ketika Anda sudah merasakan sebuah puncak istilahnya peak emotion, ya, kan muncul lagi kan, jadi merasa bahagianya, rasa bangganya kan muncul lagi, ya. Nah, pada saat itu tolong jari tengah Anda dengan jempol Anda ya, ibu jari disatukan. Ya, jadi sambil Anda intensifkan emosi tadi ya sampai puncaknya peak emotion tadi, maka antara jari tengah dan ibu jari itu satukan dan makin menguat ya. Kemudian begitu Anda merasakan sudah pada puncak emosinya, kemudian Anda jentikan. Tik. Nah, seperti itu ya. Kemudian sambil menjentikan itu Anda ucapkan yes. Ya, seperti itu. Boleh Anda ulang sekali lagi kalau Anda belum mantap, diulang sekali lagi. Oke ya. Jadi adalah salah satu cara untuk membangkitkan emosi masa lalu. Baik teman sekalian, selamat mencoba. Ya, selamat mencoba. Sekali lagi tadi tipsnya jangan lupa Anda tadi ya, ingat, saya ulang lagi. Anda datang lebih awal kalau perlu setengah jam sebelum acara. Kemudian yang kedua Anda mencoba stage naik ke panggung atau ke podium. Anda bayangkan saat itu Anda sedang memberikan ceramah dan sudah hadir banyak orang di situ, ya. Kemudian lakukan treatment atau terapi yang saya berikan tadi, ya. Setelah Anda merasa puas, ya, tentu setelah itu mulai banyak orang berdatangan, ya. Maka tolong Anda sapa, ya. Jadi siapapun orang yang dari situ Anda sapa, ya. Itu akan mengurangi sebuah gap emotion, ya. Jadi kalau Anda berbicara di depan orang yang sama sekali nggak kenal dengan Anda misalnya, itu berbeda dengan orang yang sudah mengenal Anda. Apalagi Anda orangnya ramah, ya, baik, enak diajak ngobrol, itu akan sangat membantu ya secara emosional nanti ya. Kan nanti ada pertukaran energi istilahnya begitu pada saat Anda berbicara di panggung tadi dengan yang para audiens. Jadi kalau Anda sudah terjalin emosi yang positif, energi positif itu akan mendukung Anda ya. Walaupun kadang-kadang Anda ada kesalahan dalam berbicara ya, atau mungkin juga ada hal yang kurang meyakinkan dan sebagainya, maka karena tadi Anda sudah saling menyapa, ya, sudah ada kesan baik terhadap Anda, maka sedikit banyak terjadi sebuah jalur energi ya, energi positif antara Anda dengan para audiens, ya. Baiklah teman sekalian, ya, selamat mencoba dan nanti kita ketemu pada bagian yang ketiga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.